Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, diceritakan daripada sebahagian ahli hikmah. Talabtu asyratan minal khisal, mencari saya akan 10 macam perkara. Saya cari fi asyarati mawatina, di dalam 10 macam tempat. Untuk mendapatkan yang 10 ini, saya mencari di 10 tempat. Fawajadtuha fi asyratin ukhra, maka mendapati oleh saya akan 10 macam perkara yang saya cari di dalam 10 perkara yang lain. Tak salah tempat saya mencari, karena yang saya cari ada di tempat yang lain. Yang pertama, talabtu rif'ata, mencari saya akan pangkat, akan derajat yang tinggi di sisi Allah. Fitakaburi, di dalam berlaku sombong. Wahwa ru'yatu qimatin nafsi, takabur di situ memandang harga diri sendiri. Kalau kita merasa diri kita berharga daripada orang lain, itu termasuk bahagian sombong. Saya mengira untuk naik pangkat merasa lebih hebat daripada orang, karena memang kita hebat. Ternyata fawajadtuha fit tawadu'i, maka mendapati oleh saya akan pangkat, akan derajat yang tinggi, ternyata ada di dalam tawadu, artinya merendah diri, tidak merasa hebat diri. Itu yang menyebabkan pangkat tinggi. Makin merendah kita, makin banyak mendapatkan cucuran rahmat Allah. Makin merendah, makin deras cucuran rahmat Allah. Karena rahmat itu, berkah hidup itu ibarat air. Makin kita ke bawah, air makin deras. Makin ke bawah, makin deras. Air itu kalau sejajar dengan kita, airnya tidak deras.
orang hendak buat di kamar itu mandi yang betimbak tuh, pakai suar kah? Suar. Pokok kalau dibuka kerannya kayak hujan. Itu tidak bisa deras kalau tidak di bawah. Kalau drum air di bawah, kita di atas, terhingus, kada bakal dapat banyu. Tapi kalau kita di bawah pada tipnon, maka air akan mengalir. Makin ke bawah, makin mengalir. Kalau drum tipnon ditaruh di tingkat 3, kita tingkat paling bawah, itu asal dibuka nyambur banyu tuh. Kenapa nyambur? Karena kita ke bawah. Tapi orang yang tidak mau ke bawah, dia tinggi di atas sana, artinya merasa tinggi dirinya, maka tidak dapat cucuran air yang deras, sedikit. Kalau dia lebih merasa tinggi pula, artinya lebih tinggi daripada drum teflon tadi, maka dia tidak akan dapat air. Maka kalau kita merasa tinggi harga diri kita, merasa hebat kita, maka tidak akan naik pangkat di sisi Allah. Man tawada'a rafa'ahullah. Siapa orang merendah diri, pangkat pasti diangkat Allah. Maka itu kalau ingin Allah mengangkat pangkat kita, kita harus berlaku tawadu. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau, kata sahabat Ali, di sisi Allah paling baik orang, banyak amal, banyak ibadah. Tapi wa kun indan nafsi syarran nas. Tapi jadilah kita pada diri kita merasa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Tapi kita berusaha paling baik di sisi Allah. Tapi sekalipun kita baik, kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Karena hebatnya kita tidak bisa terlepas dari kerja sama orang lain. Gulai nangka itu kenapa hebat? Karena ada kerjasama dengan bumbu. Kalau bumbu tidak ada, menggulai nangka cukup pakai santan saja, maka gulai nangka tidak hebat rasanya. Kenapa gulai nangka hebat? Karena ada kerjasama bumbunya. Maka kalau nangka merasa hebat, karena memang nangka dianggap hebat, orang selalu minta gulai nangka. Tidak pernah orang minta gulai bumbu, tidak pernah orang minta gulai santan, mesti ngomongnya gulai nangka. Bila dimakan, orang saling bercerita, enak gulai nangka di tempat itu, di warung itu, di rumah makan itu, yang lebih rasanya adalah gulai nangka. Sehingga nangka viral, di mana-mana dikenal orang. Di mana orang kenal dengan gulai nangka. Memang gulai nangka ini masuk ke restoran mana saja, laku. Tadi saya suguhkan tamu gulai nangka, ikan, kemudian banyak lain. Ternyata yang pertama diambil gulai nangka. Padahal nangka itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Tapi karena kerjasama dengan bumbu, maka nangka bisa jadi baik. Maka nangka tidak boleh merasa hebat. Bila nangka merasa hebat sendiri, sempat tersinggung bumbu, bahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam saja tersinggung. Kata garam, nangka,
kalau kau merasa hebat, maka saya garam tersinggung. Maka mulai saat ini, mulai detik ini, kami garam keluar dari persatuan gulai nangka. Nah, macam mana rasa gulai nangka? Kalau garamnya tidak ada, maka nangka tidak ada artinya. Kenapa? Karena garam tidak ada. Berarti hebatnya nangka itu tidak terlepas daripada garam. Berarti nangka yang hebat, dia berhajat kepada garam. Walaupun garamnya murah, walau garam masin, walau garam pahit, ternyata dibutuhkan dia. Tidak bisa sukses nangka kalau tidak ada garamnya. Maka itu ternyata kata beliau, orang itu kalau hendak tinggi harus tawadu, belajar menghargai orang lain sekecil apapun. Karena kalau nangka tidak menghargai garam, bahaya. Tidak akan naik pangkat nangka. Tidak ditaruh di warung mana saja. Kalau nangkanya dimasak ada garamnya, ada harapan nyaman. Ada harapan. Garam tidak nangka tidak ada bumbu, tidak akan naik pangkat nangka itu. Kenapa nangka naik? Karena nangka tawadu, mau bergaul dengan garam yang murahan. Kalau nangka sombong, tidak mau bergaul dengan garam, maka nangka tidak akan hebat. Oh, ternyata kalau nangka merasa dirinya hebat, tidak mau bergaul dengan garam, tersalah jalan. Yang betul, nangka mau bergaul dengan garam, dengan orang rendahan, sehingga nangka naik pangkatnya. Maka itu Nabi mau duduk bersama orang fakir miskin. Syadidal haya wat tawadu, Nabi bersangatan, pemalu dan rendah hati, rendah diri. Disitulah pangkat naik. Tersalah kata beliau, saya mencari tersalah. Karena yang saya cari ada di tempat lain. Satu. Yang kedua, wa talabtul ibadata, dan mencari saya akan ibadah yang sehabis-habis mengagungkan Allah. Saya cari ibadah apalah yang termasuk sehabis-habis mengagungkan Allah. Saya cari bisolati, barangkali di dalam melakukan sholat. Sholat inilah sehabis-habis mengagungkan Allah. Saya kira itu sekalinya fawajadtuha bil wara, maka mendapati oleh saya akan ibadah yang mengagungkan Allah bil warai, di dalam wara. Wara itu kata Ibrahim bin Adham, al wara'u tarku kulli syubhatin wa tarkul pudalat, meninggalkan tiap-tiap yang syubhat dan meninggalkan berlebih-lebih, bermewah-mewah. Itu wara. Yang syubhat saja tidak mau dia melakukan. Karena yang syubhat itu suatu saat bisa menarik kepada yang haram. Seperti orang memelihara kambing, melepas kambingnya di kebun sendiri, tapi tidak pakai tali. Tali tidak ada, pagar tidak ada. Melepas di kebun kita lah, tapi kebun di sebelah kebun ubi. Nah, maka kambing ini paling senang makan pucuk ubi itu. Orang di sebelah berkebun ubi, berkebun pisang, maka menghijau pisangnya, belum berbuah, baru mulai setumbang berdiri pohonnya. Pucuk ubinya baru berpucukan, paling sahasta, maka kayak kelingkingan lama-lamaknya. Memang kita melepas kambing di kebun kita, tapi kan dekat dengan sebelah itu, tidak diikat. Nah, itulah namanya perbuatan syubhat.
Memang betul dia melepas di kebunnya, tapi karena melepas di kebunnya tidak menutup kemungkinan kambing menyebelah ke kebun orang tadi. Jadi kalau melakukan yang syubhat tidak menutup kemungkinan suatu saat akan melakukan yang haram. Maka orang wara dia tidak mau memakan yang syubhat, memakai yang syubhat. Kenapa? Karena itu bisa membawa kepada yang diharamkan. Melepas kambing di kebun sendiri, tapi pada akibatnya bisa merimbit kepada orang lain. Maka silahkan melepas kambing di kebun sendiri, tapi kambing diikat. Itu wara namanya. Menjaga jangan sampai dia menyebelah ke kebun orang. Padahal kan melepas di kebun sendiri tidak usah diikat, tidak apa-apa. Cuman untuk hati-hati diikat. Maka itu orang tasawuf, orang wara mengikat diri daripada yang syubhat. Kenapa? Takut kepada yang haram. Contoh syubhat. Kita nih, saya pakai tasbih. Tasbih saya tuh saya kenal. Tasbih kokah. Nah, saya berwirid. Berwirid saya di tiang tadi. Cuman saya letak di tiang tuh. Di bawah tiang saya letak. Tasbih itu hitam. Kokah, bentuk-bentuknya saya hafalah. Lalu saya habis ini bercepat-cepat ke Parit 2. Karena saya sholat isyanya di Parit 2 pulang. Karena habis sholat langsung pengajian. Lalu saya lupa ngambil tasbih umpama. Langsunglah ke sana. Habis pengajian subuh nanti saya cari. Tidak ada lagi tasbih saya di situ. Tapi ada ketemu tasbih. Nah, di depan nih. Barangkali ada yang melihat di situ, ambilnya taruh ke depan. Itu tidak boleh diambil. Orang tasawuf tidak mau ngambil. Itu syubhat. Tapi ini tasbih saya, tapi kan tadi di situ. Tasbih kita kan di situ. Kecuali kita tahu ada orang yang memindah. Kita tanya, ada tak kamu tasbih di situ? Oh ada, saya taruh ke sini. Nah, itu tidak syubhat. Itu yakinnya kita. Tapi kalau kita tidak tahu, tanya orang tidak ada yang ketemu, tapi ada di sini, tidak boleh ngambil. Orang tasawuf kalau pakai ambillah. Berkitab Pak. Tapi orang tasawuf tidak mau. Karena itu syubhat. Kalau ada yang memang sama dengan tasbih kita tuh. Tapi kalau di situ yakinannya kita. Tapi ini terpindah masalahnya. Hasan Basri mengumpamakan kain ihram. Kita itu kan menjemur kain ihram. Kalau ini Pak Syuki mengumpamakan. Jemur kain ihram itu kan kain ihram kan sama semuanya. Nah, kita tadi menjemur di sini. Kita pergi ke masjid. Rupanya ada lagi yang menjemur kain ihram. Karena jemuran dipakai, diambilnya, ditaruhnya ke tepi, disisitnya ke tepi. Dialah yang jemur di situ. Nah, kita balik cari lah. Lain ini. Cari-cari, terpindahnya kita ke situ. Kalau tidak tahu ada orang memindah, tidak boleh ngambil. Orang tasawuf. Karena itu syubhat. Kalau memang itu bukan punya kita. Apalagi jelas sandal kawan. Sandal awak buruk. Sekali burik yang hanyar. Aku tak sengaja katanya sama pada hirang. Periksa. Itu bukan syubhat lagi itu. Jelas sudah. Datang sandal buruk, burik sandal hanyar. Nah, kita yang belakangan, sandal kita hilang. Dada. Tapi ada yang mirip. Boleh tak ngambil nih? Tidak boleh. Mungkin tak tukar, mungkin. Bisa aja ada. Bisa juga kita dibawa orang. Dia ini punya orang. Nah, atau ini punya orang. Dipakainya punya kita, tinggal punya dia. Kalau kita makai, sama pada maling. Cuman tak dulu inya dulu buat sandal kita, baru kita buat sandalnya, sama pada gesap. Gesap itu memakai punya orang tanpa izin. Kapan kita minta izin? Inya buat sandal kita, tertinggal sandal mirip, jangan dipakai.
orang warak begitu, jangan dipakai. Kiai kami pas sendal jin hilang, mau diganti saja tidak mau beliau. Jalan kaki, Kiai Hasanuddin tuh dari pondok tuh ke Gang 5 jauh, jalan kaki, tidak bersendal. Yang buat santri, Sazudi tahu orangnya kalau sebut. Ini basingan, kalau ke toko, ke kedai hadapan, sandal kawan pakai. Biasa pang di pondok nih, resap tuh biasa. Sandal orang dipakainya, kada pada. Terpakai punya Pak Kiai itu, Kiai Hasanuddin, almarhumlah. Nah balik tidak mau dia, kami tunggu siapa kawan yang bawa. Kalau kesebut tahu lah Sazudi, sepondok pang. Pada pucat kawan. Kenapa? Tuan guru balik kada mau bersandal. Nah tidak mau memakai, apalagi yang serupa jelas bukan punya kita, itu bukan subhat, itu haram, gasap namanya. Kalau kita ragu punya kita ada tadi, kita naruh sandal di sini, sekalinya dia ada, banyak orang makai ke kulah mungkin, anda ke sebelah sana, orang tasawuf tidak mau lagi makai, tapi pakai taruh sekali sandal mahal. Aku kalau memakai sandalku di sini taruhnya, dada tapi pindah ke sana, jelas sudah kawan bodoh membawa. Aku kok ambillah, jelas semuanya saya pakai. Kalau pakai subhat berat halal, tapi kalau tasawuf berat haram, maka dia mau. Nah, orang yang wara itulah yang betul-betul mengagungkan Allah. Tidak mau sama sekali memakan, jangankan yang haram, yang subhat saja tidak dilakukan. Itu katanya orang yang sehabis-habis mengagungkan Allah, hati-hati di dalam makanan dan pakaian. Kita ikut pakailah, ikut pakai ya. Kemudian watalab turahata, dan mencari saya akan kesenangan, akan ketenangan, lil qalbi, bagi hati. Ku cari-cari untuk ketenangan hati, fil hirsi, di dalam bersungguh-sungguh untuk mencari mengumpulkan harta. Saya mencari ketenangan hati di dalam bersungguh-sungguh mengumpulkan harta, supaya nanti di masa tua nyaman. Jadi berhimmat mengumpulkan harta, tidak tahu apa-apa lagi, makan jak disawat, kelaparan. Padahal berwarung nasi, berjualan nasi, kelaparan ya masih. Kalau berjual wasi kelaparan ya wajar-wajar lah. Ini berwarung nasi sempat kelaparan, terlewat. Kenapa? Karena hendak melayani orang yang membeli, tidak memikirkan lagi kesehatan dewe. Kadang-kadang kita ini begitu, nebang pisang di kebun, anak nunggu masak pula pisangnya, disisir paling atas dijual, yang paling buntut dimakan anak beranak. Apa? Orang nyamannya awak yang pahitnya. Makan yang besar itu dulu, ambil sisir paling atas, tanya anak, kau mau yang mana? Yang atas. Kesian anak, pilih-pilih mata metih ikan, metih apa namanya, pisang barangan yang ganal tuh, sekalinya dijual, yang dimakan yang halus-halus, kayak ibu betis, kayak ibu tangan yang dimakan. Kesian anak, yang ada tuh rezeki kita dulu, apa dijual gitu. Nah, jadi kita ini kadang-kadang mengumpulkan harta untuk sebanyak-banyaknya, supaya apa? Supaya tenang hati. Karena kalau duit banyak nyaman, perasa kayak itu. Kan kalau duit banyak, kita hendak kemana nyaman, hendak nyekolahkan anak enak, semua enak, dikira itu tenang hati kalau duit banyak. Ternyata fawajat tuha, aku dapati ya ketenangan hati itu fi zuhdi, di dalam zuhud. Hati berpaling, kada mengejar duit, ndak. Itu yang membuat tenang. Karena kalau kita nih mengejar duit, ada tenang hati. Apalagi ngejar proyek, mungkin kada tenang hati. Begitu kalau dapat proyek, nah ribut lah tuh. Kenapa?
Karena kita mengejar itu bagus, kita jangan pernah berharap. Saya kada pernah mengharap proyek, kada pernah. Maka saya kada diribut, saya nak kada dapatkan, nak kada masalah. Kenapa? Nah, saya kada mengharap. Artinya berpaling hati. Tapi kalau mengharap, kalau kada dapat, ribut coba. Survei membuktikan. Di mana? Di film Indosiar. Di film Indosiar katanya. Jadi kita nih jangan berhadap kepada dunia. Hari saya melihat ada guru di Pelaihari itu, Masya Allah, dapat rezeki suatu ketika diantari orang duit pakai kardus, dihitung katanya isinya 80 juta. Besok habis dibagi semua untuk guru-guru yang mengajar di pesantren tuh. Muridnya 1.500 dan itu dikasih makan gratis. Sidin kada sugih, tapi pemurahnya luar biasa. Cuman rezeki murah. Inya janjinya dalam hadis, ada hamba Allah yang dititipkan murah rezeki kalau dia murah dengan orang. Makin royal dia untuk kebaikan, makin royal Allah menambahkan. Makin royal, makin royal. Tapi syaratnya yakin. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi fal yazunna bi khairan. Saya membalas kepada hambaku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, maka sangka baiklah olehmu, maka akan baik pulang balasannya. Maka sangka baik, ada saja rezeki. Rumah kecil aja, kada besar rumah din, tapi orangnya memang kada berhadap kepada duit, santai. Sorban pun bagusnya saya. Sal saya nih mahal nih. Ini kalau nukar nih bisa mahal tadi Pak. Makanya diminta. Punya sidin tipis banget. Padahal setiap bulan 80 juta ngasih untuk orang yang mengajar di situ. Belum lagi ngasih makan santri. Insyaallah nanti tanggal 20 Juli saya ngisi di situ. Tapi yang mengadakan acara Pimda ulang tahun hari jadi apa gitu. Tapi sebelum ke situ saya pergi dulu ke daerah perbatasan Sampit dengan Pangkalambun. Nanti baru kembali lagi ke Kalimantan Selatan. Nanti baru ke tempat beliau tadi. Orangnya berpaling namanya daripada dunia. Kalau kita dikasih orang duit 80 juta, ada harapan. Besok habis ada harapan. Ya, pokoknya besok habislah di rumah, tapi ke bank BRI. Memasukkan di situ, masukkan rekening, ada harapan. Kita bagi-bagi dapat duit 80 juta. Pergi jemaah subuh nanti habis kasih sejuta. Mana ada. Kalau ada subuhnya aku kesinilah pulang. Ada kita kada sanggup kita membaca membaca orang zuhud itu hatinya kada berhadap kepada dunia dan dia yakin makin royal untuk agama, makin royal Allah menambahkannya. Nah, jadi kalau kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tujuan supaya tenang hati, salah. Yang tenang hati itu adalah berpaling daripada kemewahan dunia, hati tenang. Kita tidak akan berebut, tidak akan. Kenapa? Karena hati kita berpaling daripada dunia. Dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, penghalang kita untuk menjadi orang baik. Wa talabtu nural qalbi fi sholatin nahari jahran. Dan mencari saya akan cahaya hati fi sholatin nahar, di dalam sembahyang siang. Jahran hal keadaannya nampak, aipi zuhurin nas, artinya kelihatan orang aja. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang subuh, sembahyang maghrib,
sembahyang isya, kelihatan aja. Saya kira mencari cahaya hati sembahyang siang. Setelah saya cari fawajadtuhu, maka mendapati oleh saya akan itu cahaya di dalam hati fi sholatil lail sirran, di dalam melakukan sembahyang malam sirran, hal keadaannya maktuman minan nas, tersembunyi daripada pengetahuan orang lain. Orang kada tahu kita bangun malam. Nah, jadi kalau hendak hati bercahaya, hati terang, bisa menerima kebenaran, ya, bisa menerima kebaikan, bisa menerima nasihat, maka selalulah bangun malam. Kita pujuklah hati kita, paling tidak dalam 1 minggu adalah bangun, ya, jam 3 lah nyamannya, atau kalau berat juga jam 3:30 lah. Setiap malam Jumat kah jam 3:30 sudah siap kita mengangkat tangan, takbiratul ihram, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, kapan perlu ditambah lagi sembahyang taubat. Kalau tidak sempat nanti ditutup dengan sembahyang witir, minta ampun kepada Allah, hati terang. Kalau hati sudah terang enak. Kita tuh kalau kabun ya terang dah, tidak ada semaknya, nyaman hati, tenang hati, tarang dah, ya. Nah, kita maka berusaha 1 minggu tuh paling kurang sekali. Kalau orang hebat, dia setiap malam. Imam Malik tuh setiap malam tidurnya sedikit, cuman guru-guru kita pun ada yang begitu, tidak banyak tidur malam, ya. Dosakan guru kekawanan kita pun ada yang tidak banyak tidur malam, cuman siang buitnya. Siang bantanya tidur. Katanya saya pernah bertanya dengan tim kesehatan, katanya tidur siang itu 1 jam itu bisa menempati berapa jam tidur malam. Saya kemarin pernah kada kawa guring 14 malam, 14 hari 14 malam, tidak mau guring, mata kada ngantuk. Saya belilah di toko manjur obat supaya ngantuk, tidak mau. Malah perasaan asa terabang aku. Jadi kada lagi memakan obat tuh. Nah, jadi selama 14 hari 14 malam saya pergi ceramah daerah Rantau Badak, 4 hari 4 malam dah kada tidur, makannya kada berasa lagi, berjalan asa kada berasa. Kenapa? Karena tidak mau tidur. Jangankan tidur, menguap je dah. 14 hari. Nah, cakainya sebulan bisa jadi wali. Cuman 14 hari aja, 14 hari 14 malam tidak bisa. Cuman akhirnya saya bertemu dengan seseorang. Seseorang ini menanya saya, apa ya guru, ya Ustaz, katanya, saya ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Ka'bah. Apa takwilnya? Saya tidak menjawab, cuman ada banyak aqua gelas. Aku cocok, aku bilang bacakan, terserah aja apa nanti baca. Saya sudah 14 malam kada gurih, tolong bacakan, terserah aja, ambilkannya lah. Kenapa kan dibacanya? Saya minum bulik imbas zuhur juga terguringan, sampai sekarang pengguringan pulang. Tapi ku biarkanlah, buat tidur saya ngantuk mata. Kalau kada guring tengah hari ini bisa minik. Nah, kadang kalau habis sembahyang subuh, kalau saya tidak pengajian, pada dilarang guring, baring lagi. Tuh Haji Dini menelpon, ada puhiran nih, macam mana orang guring? Tak bangunlah saya bunyi HP, tapi saya tengok Haji Dini, saya biarkanlah, paling ngajak ngopi, ngantuk. Nah, kenapa? Pengguringan. Jadi saya tidak mau lagi menahan-nahan tidur, karena pernah kada guring itu luar biasa. Ini harus memburinjing, nah kepala harus memburinjing, kada nyaman, kada tenang. Karena tapi kalau tingkatan orang hebat, dia memang kada guring. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu 40 tahun kada guring. Setiap malam kerjanya menghatamkan Al-Quran. Kalau kita kan tidak bisa.
Tapi paling tidak, dalam 1 minggu adalah bangun malam supaya hati kita bercahaya, selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.